Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Jemaah, bagaimana? Sudah selesai PR-nya? Sudah? Ya. Sudah dibaca bukunya? Sebagian. Sebagian sudah dibaca. Apa ini? Iya. Ada satu poin dibahas di buku ini. Satu pertanyaan yang mendasar. Ini salah satu poin yang penting di sini. Kalau antum biasa ngaji kan ya keutamaan, faidah, 1, 2, 3, 1, 2, 3, begitu ya? Begitu? Ya ada juga di sini. Tapi poin penting itu bukan di situ sebenarnya. Yaitu apakah akhlak bisa dirubah? Nah itu. Itu di bab ke-6. Halaman 57. Iya. Coba. Akhlak mulia antara tabiat dan kebiasaan. Ada pepatah atau peribahasa ya. Peribahasa yang populer di kalangan masyarakat. Apa itu? Hah? Allah bisa karena biasa. Kalau kita membiasakan sesuatu, maka kita bisa melakukannya. Iya kan? Antum suka main badminton? Oh, badminton. Bulu tangkis. Bulu tangkis. Bisa? Ada pemain di sini? Ada pemain? Hah? Bisa lah ya. Pemain bukan ya? Nah, iya. Ada yang belum pernah main sama sekali? Ada yang belum pernah main badminton sama sekali, bulu tangkis? Gak suka. Oh gak suka saya Ustaz? Gak suka saya bulu tangkis? Iya kan? Ada nggak? Gak suka main bulu tangkis? Gak hobi gitu. Mungkin ada. Nah, kalau antum nggak suka main bulu tangkis, nggak pernah pun, ini kenapa ini? Korslet. Nah, atau pakai itu aja. Karena ini atau karena ininya atau apanya yang ditaruh sini? Ininya? Iya. Cek. Sama aja. Cek. Ya. Kalau antum nggak pernah main bulu tangkis, nggak hobi, bahkan nggak suka, ya kan? Nah, lalu disuruh main begitu. Dikasihlah bola servis kan gitu ya. Atau bola servis.
Itu sudah diukur-ukur, dilihat-lihat. Melotot lagi ngelihatnya. Begitu mau dipukul gak kena. Iya kan? Ibu-ibu itu, ya kan? Nah. Ibu PKK main bulu tangkis kayak gitu tuh ya. Nontonnya pun kesel. Gayanya kayak udah mau smash lim seeking kan gitu kan. Mau lompat padahal nggak lompat. Pas dipukul gak kena. Kecewa penonton kan gitu ya. Ya gitu ya. Nah, kenapa? Kan nggak biasa. Menang gaya aja. Kostum boleh lah kan gitu ya. Begitu memukul bola gak kena kan gitu ya. Raja main di bola. Itu karena nggak biasa. Tapi kalau antum profesional ya, apalagi atlet gitu ya. Bola gimana pun kepukul kan gitu ya. Tuh pasti harus service. Ini bukan ininya, ini di sini, di mana aja kena ini. Itu aja lah pakai. Ini matikan aja. Tes. Tes. Ini kurang keras ya. Cek satu. Tes. Sekali lagi. Tes. Nah ya ini baru mantap. Ya kan? Jadi kalau antum profesional, apalagi atlet, itu nggak perlu ngelihat Pak, kena aja bola itu kan. Mau backhand, mau forehand, mau lompat, ya kan? Nggak lompat, kena aja. Tapi kalau nggak biasa, udah dikeker-keker, udah dilihat-lihat, dipelototi lagi, itu nggak kena juga itu. Itulah maksud dari peribahasa tadi. Allah bisa karena biasa. Nah di poin yang keenam itu kita bahas masalah ini. Bisakah kita menjadi sosok yang berakhlak mulia? Ya, lebih lanjut adalah apakah akhlak bisa berubah? Kadang-kadang kalau kita bicara akhlak, sebagian orang mentok dan berkata, nah ini udah dari sononya seperti ini. Ya, beginilah saya katanya. Seolah-olah itu pembenaran kan gitu ya. Bahwasanya Allah menghendaki dia jadi orang seperti itu. Ya, nggak bisa berubah, nggak mau berubah. Ya, jadi ini yang jadi pertanyaan di sini, apakah akhlak itu bisa berubah? Atau sesuatu yang baku seperti cetakan yang nggak bisa berubah lagi? Antum sudah baca bab ini? Belum, tapi katanya sudah baca. Kesimpulannya apa? Jawaban dari pertanyaan secara global aja lah. Apakah akhlak bisa berubah? Bisa ya? Apa argumentasinya? Nah? Iya. Nah, iya. Sahabat itu ya. Di sini kita sebutkan singa yang buas saja. Ya, kalau dibiasakan, dilatih. Ya, dia bisa jinak. Jadi singa sirkus. Ya, padahal asalnya buas. Tapi ketika jadi singa sirkus, antum pun bisa selfie sama si singa itu. Kan gitu. Pernah ke Taman Safari?
selfie sama singa. Tapi kalau di hutan belantara sana tuh mau selfie sama singa? Enggak ya, karena dia belum terlatih, belum dilatih dia, ya kan? Nah, demikian. Tapi kalau itu binatang buas, ya yang nalurinya itu kita tahu lah ya, diciptakan untuk alam liar, kan begitu? Di mata rantai makanan dia paling tinggi itu, singa, kan itu. Raja hutan. Tapi si raja hutan ini bisa jadi Barbie juga dia. Ya, teman foto kan gitu ya. Seperti di Taman Safari itu ada itu ya. Bayar berapa gitu, mau foto sama singa. Jadi model ya Pak ya. Begitulah dia. Artinya apa? Si singa aja bisa berubah tabiatnya. Artinya apa? Tabiat itu enggak baku. Maka di sini kita jelaskan ya bahwa tabiat itu ada dua. Ya, ada yang memang pemberian dari langit, istilahnya sudah dari sononya istilahnya ya. Dan ada yang kita raih dengan melatihnya, membiasakannya ya. Nah demikian. Ya seperti misalnya nih, akhlak yang alami ya, yang memang pemberian. Hadis Asyaj Abdul Qais ya, ketika Nabi berkata kepadanya, sungguh kamu punya dua sifat yang dicintai Allah, murah hati dan sabar. Al-hilmu wal-anat. Asyaj pun bertanya kepada Nabi, wa Rasulullah, apakah aku punya dua sifat itu karena pembiasaan diri, karena aku melatihnya? Atau karena Allah menjadikannya sebagai tabiatku sejak aku diciptakan? Artinya, ya memang dari lahir, Pak. Ya, dari lahir. Maka Nabi mengatakan, menjawab, Allah menjadikannya sebagai tabiatmu. Artinya apa? Ini adalah anugerah yang Allah berikan. Rezeki ya, rezeki manusia itu berbeda-beda. Ada yang dari lahirnya sudah Allah sematkan sifat-sifat tertentu. Berani misalnya. Ada anak itu yang memang dari lahirnya itu sudah punya sifat itu, kan begitu ya. Ada yang enggak. Ya itulah anugerah, rezeki, karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Tapi misalnya begini ya, ada anak yang sejak lahir punya sifat pemberani, ya kan? Ada yang enggak. Tapi apakah anak yang tidak membawa sifat berani dari lahir ini enggak bisa jadi pemberani? Bisa. Tergantung latihan. Kebalikannya, bisakah akhlak yang dibawa dari lahir ini hilang? Berganti dengan sifat yang lain? Jawabnya, bisa. Karena sifat nikmat kalau enggak dijaga hilang. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang tidak mensyukuri nikmat terancam akan kehilangan nikmat tersebut. Kalau cabut. Ya. Nah, demikian. Itulah dia. Ya, alasan kenapa akhlak itu bisa dirubah. Ya. Maka dalam bab akhlak ini di sana ada pelajaran teoritisnya, teori ya. Oh, tentang sabar. Misalnya ini contoh. Salah satu bab akhlak itu apa? Sabar. Ada orang yang dari lahirnya memang sudah dibekali kesabaran lebih dari yang lain. Ya kan? Ada. Ada yang enggak. Tapi dia bisa melatih dirinya untuk sabar. Nah, belajar sabar, kan begitu ya. Nah, sabar ini secara teori gimana? Dari kemarin itu. Sabar apa? Jangan marah. Ya. Itu kan teorinya ya. Praktiknya?
Marah. Iya. Prakteknya belum tentu. Prakteknya belum tentu. Perlu apa? Latihan, pembiasaan. Itulah yang disebut riyadhah. Ya, tarbiyah. Kita menggembleng diri untuk jadi orang sabar. Nah, namanya latihan pasti ada apa? Latihan pasti ada apa? Hah? Gak pernah latihan antum? Pasti ada gagalnya. Ya kan? Jatuh bangun, itulah latihan namanya. Nah, seperti kita latihan sabar. Contoh ini. Sering gagal kan? Iya, pakai wah lagi. Ya, sering gagal kan begitu ya, tapi coba lagi ya. Latihan lagi, begitulah seterusnya. Sehingga sabar kita itu makin lama makin meningkat levelnya, kan begitu ya. Oh, makin sabar gitu ya. Nah, karena ya memang semuanya ada fluktuasinya. Dari yang nampak sampai yang enggak nampak. Yang nampak apa? Amal kan begitu ya. Yang enggak nampak apa? Iman. Iman berfluktuasi enggak? Ya. Ya padahal dia enggak nampak. Tapi kita bisa merasakan fluktuasinya, apalagi yang nampak. Sabar. Nah, kesabaran kita kan kadang-kadang kita tahu ini sedang turun ini kan. Sudah habis kesabarannya, ya kan. Kadang-kadang sedang full kesabarannya kan begitu ya. Nah, begitulah dia. Nah, itulah hidup sebenarnya. Hidup ini ya terus berlatih dan berlatih, belajar dan belajar. Ya. Nah, orang yang berhenti berlatih berarti pensiun. Ya, itu sudah keluar dari jalur juara. Atau pensiun. Ya, sudah gantung raket kalau pemain badminton gitu ya, gantung sepatu kalau pemain bola. Ya. Nah, kalau pemain sepeda apa? Lipat sepeda karena sepedanya sepeda lipat. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi kadang-kadang kita sudah latihan keras ini, tapi masih gagal, kan begitu ya? Iya. Ya jangan putus asa. Ya. Karena antum harus tahu, inilah dunia. Inilah dunia. Dunia itu apa? Panggung sendiri. Dunia itu, hah? Iya. Dunia itu fana. Dunia itu ujian. Dunia itu godaan. Dunia itu pemain kayaknya. Dunia itu senda gurau ya. Dunia itu penjara. Residivis. Iya, ada di sini. Dunia itu ini korban. Korban apa tuh? Korban tipsani. Tipu sana sini. Dunia itu bangkai kambing. Dunia itu Pak, ikhwan, dunia itu melalaikan. Dunia itu, ayo, dunia itu manis dan hijau. Hijau ya, hijau. Tapi ini pahit, nggak manis ini. Dunia itu perhiasan. Ya. Dunia itu, hah? Apa? Perlu diusahakan.
Ini bisnismen ini. Ingatnya usaha terus. Siap komandan. Dunia itu Fata Morgana. Dunia itu capek. Ya nggak apa-apa, jawab aja. Yang antum kenal dari dunia lah. Saya kan nggak nyalahkan. Supaya keluar semua apa dunia itu. Saya ingin memperkenalkan dunia kepada antum. Tapi bukan saya yang ngomong, antum lah yang ngomong. Dunia itu melalaikan. Dunia itu perhiasan. Udah tadi, yang lain lah. Nah, simak jawaban temannya. Dunia itu apa? Ruwet. Banyak masalah Bapak ini. Ruwet Pak ya, ruwet. Di rumah ruwet gitu ya. Di sini juga ruwet. Ruwet lah pokoknya. Dunia itu hah? Terlaknat. Dunia itu singkat. Singkat Pak ya. Yang tua aja bilang singkat, apalagi yang muda Pak. Yang tua aja ikhwan, yang tua aja ya. Bilang dunia itu singkat. Antum merasa lama di dunia, yang muda-muda. Ya Pak ya, singkat Pak ya. Bagus. Dunia itu apa? Hampiran, maksudnya hampir. Oh mampiran gitu ya. Persinggahan itu ya. Saya bingung ya. Persinggahan ya, mampiran lah ya. Bahasa Jogja itu ya. Bahasa apa itu? Mampiran ya, mampir lah ya. Dunia itu, ayo antum yang ngomong, antum jelaskan dunia ini. Antum kan di dunia ini kan. Kenal dunia enggak? Apa? Dunia? Dari kemarin victimnya, korban terus. Saya ingat kali Bapak ini korban terus ya. Tiba-tiba, korban tiba-tiba ya. Ya udahlah. Dunia itu sementara. Dunia itu tempat, wah ini lain dari yang lain, tempat beramal. Amal apa aja? Amal buruk enggak? Saya tanya aja. Semua amal lah ya. Yang baik yang buruk ya. Bagus. Dunia itu, wah permainan. Permainan, senda gurau sama ya, permainan. Main-main gitu ya. Ini Pak ya, main-main. Kayak bocah ya, main-main. Dunianya main gitu ya. Sampai tua pun main Pak ya. Pokoknya main terus ya. Ya, dunia itu permainan. Dunia itu apa Pak? Menyenangkan. Nah ini seneng nih. Ini jawabannya. Ini nyindir saya atau gimana nih? Kayak pramuka Pak ya. Di sana senang, di sini senang. Pokoknya senang, menyenangkan nah ya. Betul ya? Bagus. Saya terima jawabannya. Dunia itu apa? Penentuan. Maksudnya apa nih? Final. Oh, atau apa? Ke akhirat atau ke dunia? Ke dunia lagi. Surga atau neraka kali Pak? Ya. Ya penentuan surga neraka gitu ya. Ya tempat ujian lah berarti ya. Nah, sama lah itu ya maksudnya. Dunia itu, antum kenal nggak dunia ini apa? Ya antum sudah jawab semua itu kan. Itu ya. Apalagi yang belum coba? Ada yang bilang manis tadi, ya, manis dan hijau. Dijawab pahit lagi, itu kan kontradiktif itu. Dua warna yang berbeda itu, dua kutub yang berlawanan. Tapi nggak apa-apa lah, memang pahit gitu. Sepahit jamu saya ini. Dunia itu
Melelahkan, sudah lelah. Monggo Pak istirahat. Kalau sudah lelah. Panitia. Panitia udah capek. Iya. Dunia itu sedikit. No. Sementara. Sedikit atau sementara ini pilih ini. Dua-duanya. Sementara tadi sudah sedikit lah ya. Baru dapat sedikit Pak ya. Ini curhat apa ini? Dunia itu sedikit ya. Baru satu. Ya udahlah. Curhatnya sama istri aja ya kalau baru satu. Jangan sama saya. Percuma sama saya. Dunia itu dunia itu bercocok tanam. Cocok tanam ini luas. Profesi apa? Dagang. Nanam modal berarti. Anak berapa? 2 ya. Cocok tanam kurang subur tapi 2. Gak usah saya lanjutkan lah ya. Pertanyaannya. Cocok tanam katanya. Aduh. Ya, saya aja nggak mikir ke situ. Bagus antum main memang out of the box antum. Dunia itu bercocok tanam. Ya. Ya, yang lain dunia itu apa ikhwan? Apa? Kuburan. Dunia itu kuburan. Ini serem ini. Ini seneng yang horor-horor ini. Ini seneng yang horor-horor nih. Dunia itu kuburan ya, ngeri lah. Dunia itu apa ikhwan? Hah? Penyakit. Oh biar periksa. Belum move on rupanya dari tadi malam. Masih teringat-ingat dia. Sampai dunia itu dijawab juga penyakit katanya. Aduh. Antum udah lama ya hidup di dunia ini? Kenal dunia ini udah lama? Sudah ya, 2 abad ya. Dunia itu apa ya? Yang antum jalani dari kehidupan dunia antum yang sudah 2 abad ini. Tapi antum udah dengar semua jawaban itu. Ada jawaban teoritis, ada jawaban realistis. Saya ingin jawaban yang lebih realistis lagi. Apa? Tidak menentu. Naik turun ya seperti harga barang ya. Fluktuatif maksudnya gitu ya. Iya Pak. Pedagang Pak ya? Iya Pak. Gitu, paham saya. Realistis Pak. Yang lebih realistis lagi. Dunia itu apa Pak? Coba jawab. Nano-nano. Berbagai macam rasa. Rasa apa aja? Sedih, senang, pahit, manis, apa lagi? Tawar, payau, asin, apa lagi? Nano-nano lah ya. Ya kayak bonbon lah ya, bonbon. Permen nano-nano ya. Suka ya waktu kecil. Permen aneh. Dunia itu apa? Jawaban yang lebih realistis. Apa? Bekal apa ini? Oh, bekal menuju akhirat. Bekal masa tua enggak? Nabung enggak? Suka nabung berarti ini. Tabungannya banyak ini. Berapa buku tabungannya? Ya betul ya. Ya kan? Bekal masa tua. Betul enggak? Bekal juga enggak? Bekal akhirat. Sehari kerja berapa jam? 8 jam. Tidur? Sholat? Ya udah. Dunia itu
Perjalanan. Saya rasa Bapak ini duduk. Oh, pulang kampung. Perjalanan ya. Terlalu puitis ya. Dunia itu saat ini. Besok enggak dunia ya? Belum tentu. Kemarin? Terlalu egois jawabannya. Mikir hari ini aja dunia. Kemarin bukan dunia Pak ya. Dunia itu, ini satu majelis isinya cuma dunia itu. Tapi ini untuk memperkenalkan dunia, supaya antum kenal dunia. Ya. Tapi saya nggak mau mengucapkannya, antum yang mengucapkannya. Ya. Ya bisa aja saya bilang, saya habis ya. Tapi kan antum bengong aja nanti, diam aja. Dunia itu udah habis, kandas, nggak ada lagi. Hah? Teka-teki. Macam TTS ya, betul. TTS, ada mendatar, menurun, menyilang. Apa Pak tadi Pak? Harapan. Sarapan. Harapan katanya. Ini dari kemarin nih, penggemar Roja ini. Dari kemarin jawabannya nggak jauh dari Roja. Kalau nggak Roja, harapan. Ya betul ya. Saya dari kemarin. Ya kan? Roja terus. Terobsesi dengan Roja. Iya. Aduh. Tapi saya hafal ya, Roja ya. Pokoknya Roja semua lah ya. Roja mania ini. Ya udahlah. Dunia itu semua udah antum sebutkan. Semua kayaknya sudah antum sebutkan. Tapi satu kalimat yang belum keluar. Udah tadi, udah. Apalagi itu satu. Minum lagi, pahit memang. Apa? Berlomba-lomba, berkompetisi. Ya, boleh lah. Ya udah, sudah. Saya menunggu benar siapa yang antum bilang semua itu kan nggak ada salahnya. Kan itu kan biasa ngaji kan gitu ya. Tentang dunia kan ya. Dunia gitu ya. Terus keluarlah kata-kata yang antum sebutkan tuh, semua itu kan gitu ya. Iya kan? Betul kan? Nah, itu kan yang nyantol di kepala antum kan ya. Betul ya? Nggak salah. Memangnya saya salah kan dari tadi kan enggak. Mudah-mudahan antum ingat lah apa yang antum sebut tadi. Ya, yang jawab. Ya. Nah, satu kata yang saya tunggu-tunggu belum keluar dari lisan antum. Dunia itu tapi saya agak kurang percaya antum nggak menyebutkan yang satu ini. Sementara udah tempat tinggal. Ngontrak apa punya rumah sendiri? Ngontrak masih, kontraktor lah. Apa itu satu kata itu? Kalau antum kenal dunia. Luas.
Ya udahlah. Sebenarnya saya tunggu satu kata ini atau satu kalimat ini, tapi nggak keluar-keluar dari antum. Dunia ini jauh dari kata sempurna. Dunia tidak sempurna. Dunia bukan surga. Antum harus tahu hakikat itu. Tidak mungkin mengejar kesempurnaan di dunia. Karena Allah tidak menjadikan dunia itu sempurna. Ya. Maka kalau ada kurang-kurangnya, antum harus terima. Ya, walaupun ada ketidakpuasan di situ. Itu kenyataan. Itulah dunia. Dunia bukan surga. Tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Hanya satu di dunia ini yang Allah tetapkan sempurna. Yang lainnya enggak ada. Apa itu? Enggak. Antum. Apa itu? Hanya satu yang Allah tetapkan sempurna di dunia ini. Iya. Kitabullah. Ya. Enggak ada kesempurnaan selain itu. Itulah dunia, itulah hakikat dunia. Maka kita harus terima ketidaksempurnaan itu dan bisa memahaminya. Ya, maka jangan kejar kesempurnaan di dunia ini. Kadang-kadang kita menggerutu di dunia ini karena segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Ya betul. Makanya Nabi berdoa kalau menghadapi sesuatu yang tidak mengenakkan. Apa doanya? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, ala kulli hal alhamdulillah. Kan begitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena nggak bisa sempurna di dunia ini. Nah, kita juga mau itu beramal, mau ya akhlak mulia, nggak bisa sempurna. Pasti ada aja kurangnya itu. Ya, maka jangan mengejar kesempurnaan di dunia ini. Ya. Sesuatu yang salah adalah antum melihat sesuatu itu sempurna di dunia ini. Selain kitabullah ya. Apapun itu. Berarti pandangan antum itu salah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Jadi begitulah dia. Ya. Walau bagaimanapun akhlak kita, mungkin kita tahu ini sisi gelapnya saya. Dark side. Setiap manusia punya itu. Sisi apa? Gelap. Kemarin kan kita sudah bahas tentang manusia. Manusia itu satu kata. Iya. Sudah antum pikirkan kata itu. Nah, antum coba ingat-ingat satu dosa yang dulu pernah antum lakukan. Orang lain nggak tahu. Nggak ada yang tahu mungkin. Ya, ada. Jangan sebut. Gak usah sebut. Ada ya. Nah, dari situ antum akan sadar betapa liar diri ini. Ya. Nah, begitulah kita. Ada sisi gelapnya, pasti ada lah. Pasti ada. Nah, demikian. Tapi ya, ada ungkapan orang Arab. Orang Arab mengatakan mala yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Apa artinya? Segala sesuatu yang nggak bisa dikantongi semuanya, jangan dibuang semuanya juga. Ya, kantongi aja apa yang bisa dikantongi. Begitu kan? Iya.
Makanya di dalam bab akhlak ini, antum jangan kecewa. Tapi lebih bagus kecewa daripada kecewe. Kecewa jangan, kenapa? Wah saya nggak bisa ini, ada putus asa dia. Kayaknya nggak bisa, udah kayak gini lah saya. Ya kan? Ya apa yang nggak bisa diraih semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ya, nah demikian. Ya kita harus menyadari bahwa Nabi sendiri tidak menyeragamkan tabiat dan karakter sifat para sahabat. Iya kan? Sahabat itu kan macam-macam ya. Macam-macam tabiatnya. Karakternya macam-macam. Ada yang model begini, begini, begini. Apa diseragamkan semuanya? Harus satu model semuanya. Ada juga kelompok seperti itu. Dulu ada kayak gitu ya. Pokoknya kalau belajar sih satu model semuanya. Ya enggak bisa gitu. Maka Nabi enggak menyeragamkan sifat-sifat sahabat. Ada plus minusnya, itulah manusia dengan keragamannya kan begitu ya. Semuanya sama-sama belajar kan begitu ya, sama-sama berusaha. Saya yakin di sini semua karakternya beda-beda. Dan saya tahu beda-beda semua, jangan jawabannya nggak ada yang sama. Latar belakang jawabannya juga beda-beda itu. Kemarin kan saya sudah gambaran tuh. Melalui pertanyaan apa? Siapa yang masih ingat? Hah? Oh, iya. Dari jawabannya, wah ini macam-macam ini kawan di sini. Ya. Tapi ya kita harus memaklumi warna-warna manusia ini, warna-warni manusia. Kayak permen nano-nano tadi Pak ya. Ya itulah dia. Nabi aja nggak menyeragamkan sifat karakter sahabat. Ya, masing-masing ada plus minus. Ada yang menonjol di sini seperti 4 sahabat aja lah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali misalnya. Contohnya. Apa sama karakter keempat sahabat ini? Beda. Apa di semuanya harus seperti Abu Bakar? Jadi role modelnya, begitu? Enggak. Oh harus semua sama seperti Umar? Enggak juga. Harus semua seperti Ali? Enggak. Karena Nabi paham, manusia itu diciptakan berbeda, beda. Dan semuanya sama-sama apa? Belajar dan berlatih. Maka kita ini ya saling bahu-membahu aja lah. Ya, saling support kan begitu ya. Kalau kita lihat teman kita ada kurang-kurangnya, ya maklumi aja. Apa Pak? Iya saling. Waduh, antum ingat terus itu. Iya memang judul hidup itu Pak. Ya, antum menuntut kesempurnaan dari orang. Orang nggak boleh salah begitu, nggak boleh kurang. Begitu kurang sedikit komentari, selesailah. Tapi dikomentari nggak tahan. Kalau antum main catur, maunya ngelangkah terus, orang lain nggak boleh ngelangkah, itu bukan main catur namanya. Menang aja lah antum. Main catur tuh gimana? Gantian kan begitu ya, antum mau melangkah, orang lain juga bisa melangkah. Antum langkah sekakmat, orang lain juga bisa cikmat. Itulah dia, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, jadi jauh dari kata sempurna dunia ini. Kita juga nggak sempurna. Kadang-kadang kita lupa, contohnya dalam rumah tangga lah. Kita menuntut istri kita perfect. Iya kan? Anak kita perfect. Enggak boleh kurang. Ya, karena kita suka membanding-bandingkan mereka dengan anak istri orang lain. Sampai-sampai, aduh, kayaknya salah jodoh saya. Iya kan? Nah, menyesali, kok anak saya enggak seperti
anak si Fulan ya, ini gara-gara ibunya ini, ibunya di kambing hitam kan ya. Ya nggak bisa seperti itu. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalunya tidak bisa mencium bau kita sendiri. Orang lain kebauan, kita, iya, antum pernah kentut. Orang lain, antum biasa aja gitu ya. Ya, gitu kira-kira. Maka saya ada nulis buku, kalau bicara akhlak di sini ya, ini kan buku akhlak ya. Ensiklopedi Akhlak Salaf. Ada buku kecil, saya bicara akhlak juga, tapi lebih khusus. Kayaknya antum butuh buku itu juga. Siapa yang tahu bukunya? Buku akhlak juga. Ini kan umum ya, umum kan? Ada yang lebih khusus. Siapa yang tahu bukunya? Apa judulnya? Waduh, judulnya waduh. Apa judulnya? Siapa yang tahu? Searching langsung internet Google. Tanya Google ya. Judulnya udah sebelum ketahuan Google saya kasih benar. Judulnya adalah Akhlak Mulia dalam Rumah Tangga. Cari di Google. Ya, ada, muncul. Gak ada kuota. Ada. Akhlak mulia dalam, ada lah, bukan hoax itu. Ada, coba baca judulnya. Oh, Masya Allah. Keren kali. Nah itulah dia bukunya itu. Akhlak mulia dalam rumah tangga. Itu lebih khusus dia. Membicarakan akhlak tapi seputar ya, rumah saja dulu. Suami, istri, dan anak-anak. Ya, hubungan suami istri. Nah perlu di situ akhlak. Akhlak itu ya harus dari situ. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau antum tidak bisa berakhlak di rumah, susah berakhlak di luar nanti. Ya, nah demikian. Ya, jam 6 lewat ini. Ya. Nah demikian, itu antum bacalah ya bab itu. Itu salah satu poin penting di dalam buku ini. Ya, yaitu apa? Apakah akhlak bisa berubah? Situ saya tulis panjang lebar, antum silakan baca sendiri ya. Di situ juga ada saya nukil perkataan Syekh Ibn Saleh Al-Utsaimin ya, bahwa akhlak itu ya ada yang merupakan hasil latihan, pembiasaan di diri. Tadi ada pepatah kita sebutkan yaitu apa? Allah bisa karena biasa. Antum tahu kerja otak? Gimana otak bekerja? Antum pernah baca? Itu saya sebut di buku, oh ini bukunya. Ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Saya sebutkan di situ tentang sekelumit ya, sekilas tentang kerja otak. Kenapa kita perlu berlatih, berproses, ya, belajar. Hidup ini tentang belajar. Hanya orang yang mau belajar yang akan sukses. Kalau antum mau sukses. Ya. Apalagi belajar dari pengalaman hidup. Bagaimana kerja otak sebenarnya? Siapa yang tahu?
Siapa yang pernah baca-baca lah. Atau kalau antum baca buku itu antum mengerti. Ya. Enggak. Ya, ada yang baca di dalam otak ini ada sel-sel, ada sel utama, ada sel pendukung. Ya, sel utamanya disebut neuron. Sel pendukungnya itu disebut neuroglia. Itu jumlahnya miliaran dan triliunan. Antum harus paham ini. Ini kerja otak. Ya. Nah, jadi sel-sel ini itu membentuk yang disebut pola. Ya. Sel itu berhubungan satu sama lainnya. Ya, di mana kita katakan kalau kita membiasakan sesuatu, maka pola itu akan semakin kuat. Hubungan antar sel itu, baik itu neuron maupun neuroglianya. Ya. Semakin sering atau melakukan sesuatu, maka polanya semakin kuat di sini. Ya. Dia semacam ada jaringan listrik ya di antara sel-sel itu. Ini triliunan jumlahnya ini, banyak sekali. Ya. Nah, itulah dia sel otak. Ketika antum lahir, tidak seluruhnya sel-sel ini aktif. Makanya antum jadi paham kenapa bayi yang baru lahir itu, pola yang Allah sematkan di otaknya itu cuma satu, nangis. Dia cuma bisa nangis. Kalau dipikir-pikir, saya pernah dialog sama seorang ateis, Muslim, orang Indonesia, udah lama di Eropa, karena kelamaan di Eropa mungkin jadi ateis dia. Muslim dia, lahir sebagai Muslim. Banyak sekarang kayak gitu tuh, anak-anak muda. Kajian di Jakarta. Gak tahu entah diajak temannya ngaji, tapi dia latar belakangnya Muslim. Dialog lah. Dia bilang terus terang gak percaya agama, Tuhan, surga, neraka itu gak ada. Nah, gitu. Oh iya. Saya tanya sama dia, kamu pernah bayi gak? Iya, iya. Waktu lahir nangis atau ketawa? Waktu lahir antum nangis atau ketawa? Hah? Yang benar. Dari mana antum tahu? Antum, bukan bayi yang lain, antum. Memang udah nanya. Nanya, ada antum tanya sama ibu. Bu, waktu saya lahir nangis atau ketawa? Tapi apa tanya kalau ibunya masih hidup ya? Hah? Nangis ya? Kenapa nangis? Enggak ketawa tuh. Hah? Ini secara metafisik ya, saya tahu hadisnya, diganggu setan gitu ya. Tapi ini kan berkaitan dengan program yang ada di kepala antum waktu lahir. Kenapa enggak ketawa coba? Karena antum pernah belajar ketawa enggak? Dari kecil. Kalau bicara iya antum belajar. Tapi ketawa, antum perlu belajar enggak? Belajar ketawa gitu ada enggak? Ada. Sebagaimana menangis, ada enggak? Belajar antum menangis? Ada. Ketawa menangis itu enggak perlu belajar, Pak. Antum enggak perlu belajar untuk bisa kedua hal itu. Itu kata Allah, huwallazi adhaka wa abka. Surat An-Najm itu. Dialah Allah yang membuat kamu bisa menangis dan dua hal itu antum nggak perlu belajar. Nggak perlu belajar, nggak ada pelajarannya juga. Ibu antum juga nggak mengajari antum ketawa. Ngomong ya, mama, gitu ya. Umi, gitu ya. Antum pun ngikut kan gitu ya.
Tapi ketawa, menangis nggak perlu belajar. Tapi ketika antum lahir, kenapa? Program yang ada di kepala antum cuma menangis, nggak ketawa. Pernah antum lihat berita orang anak bayi lahir, hahaha gitu ada nggak? Ada nggak? Dalam sejarah umat manusia, bayi, makanya Nabi Isa lahir bisa bicara, jadi mukjizat dia. Kenapa? Karena itu satu hal yang nggak bisa kecuali belajar, Pak. Itu cuma ada berapa di sejarah dunia? 3. Tapi kalau bayi lahir ketawa, wah itu menjadi keajaiban dunia itu. Tapi nggak ada itu, karena Allah tidak menghendaki itu. Siapa yang ngatur program nangis itu di kepala antum waktu lahir? Coba. Itu si ateis lari dia. Gak bisa ngomong dia. Oh itulah sok-sokan. Bingung dia jawabnya. Ya udah dari sana gak bisa. Kenapa? Antum punya program itu di kepala antum. Coba cari tahu jawabannya. Antum ngaku-ngaku gak ada Tuhan, gak punya Tuhan. Itu aja antum gak tahu. Ngeles-ngeles dia. Oh lari. Ngacir. Karena Allah yang pilih itu untuk kita. Ya, pola itu yang Allah tanamkan di otak bayi, Pak. Bukan pola ketawa. Itu ada yang ngatur, ada yang milih itu. Kalau random pasti adalah bayi yang secara random ya. Tup, lahir ketawa dia. Kenapa? Ini random ini. Ternyata pola yang muncul di otaknya apa? Ketawa. Mungkin seneng dia kan. Selama ini begitu lahir, wah gitu ya kan, seru itu, seru nggak? Kalau random Pak, kalau semua ini katanya kebetulan, teori kebetulan, semua ini kebetulan, random aja katanya. Ya, jadi itulah kerja otak, ya. Dia merangkai pola di kepala kita, di otak kita itu, sel-sel itu. Nah ketika lahir gak semuanya aktif, makanya ya pola tertentu aja itu. Untuk bayi Allah buat pola menangis aja. Dia tahu menangis, gak tahu yang lain. Itu ada yang ngatur semua, bukan accidental, enggak. Eksiden gitu, bayi lahir nangis karena eksiden, enggak. Ini secara ilmiah ya. Tanya dokter kalau nggak percaya, dokter aja bingung, kita jelasin kayak gini. Oh iya ya Ustaz ya, iya saya bilang, antum dokter kan harusnya tahu. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu saya jelaskan itu di ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Begitulah kerja otak. Makanya Nabi itu menyuruh kita, amal itu sebaiknya apa? Dawam. Supaya apa? Kuat pola itu di kepala kita. Habbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Maka latihan itu jangan panas-panas tai ayam. Segala sesuatu itu jangan panas-panas tai ayam, nggak ada hasilnya nanti, zong antum. Ya, tapi yang namanya tekun itu memang susah ya. Konsistensi itu memang berat. Tapi nilainya di situ, Pak. Kalau nggak konsisten kan nggak ada apa-apa, nggak ada hasilnya memang. Karena polanya nggak terbentuk di kepala antum. Para jemaah yang maka kan ada istilahnya kalau belajar murojaah harus diulang-ulang terus. Iya. Supaya apa? Supaya Allah bisa karena biasa. Termasuk juga akhlak itu juga harus terus diulang-ulang latihannya kan gitu ya. Sabar
nggak sabar, sabar lagi kan gitu ya. Atau yang lainnya, ya lembut, kasar lagi, lembut lagi, ya gitu ya. Di rumah kan gitu, kadang-kadang datang lembutnya gitu ya. Tiba-tiba hilang kan gitu ya, kasar kan gitu ya. Tiba-tiba keplak, kepala istri dikemplang kan gitu ya. Ya gitu ya. Gitu. Yang tanya sama teman dulu. Lupa jangan. Silap namanya kan begitu. Ya belajar lagi. Ya gitulah dia. Sampai pola itu betul-betul melekat. Ya, begitulah kerja otak. Makanya ya sel-sel itu dia saling berhubungan satu sama lainnya itu melalui koneksi elektro apa gitu ya, dengan kecepatan yang sangat tinggi gitu. Sehingga begitulah pola itu terbentuk ya. Nah, makin sering makin kuat pola itu ya, pattern itu ya. Ada yang punya otak, punya kemampuan membuat banyak pattern, ada yang enggak, itu anugerah lah. Ya kan? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Begitulah kerja otak. Ya, dan sel-sel otak ini itu kan waktu lahir enggak semuanya aktif. Enggak semuanya aktif. Dan enggak boleh juga. Karena susah kan kalau bayi gitu lahir bisa nalar, bisa apa, kan repot ibunya. Sengaja dimatikan dulu Pak, nggak diaktifkan sama Allah. Di-off-kan dulu dia. Karena kalau on semua begitu lahir, on semua ya. Neuron, neuroglia yang begitu triliunan jumlahnya itu aktif semua, kan repot ibunya. Ya. Kebangetan. Ya kan tiba-tiba bayi bisa nalar gitu kan gitu ya. Dia debat sama ibunya, ini repot ibunya gitu ya. Ya kan? Pernah nggak membayangkan kayak gitu? Maka itu untuk kemaslahatan si bayi, sel-sel otak ini ketika lahir nggak aktif semuanya Pak. Dan memang perlu di-off-kan dulu untuk si bayi ini, demi maslahat si bayi juga. Cuma udah lahir dia, gimana cara mengaktifkan sel-sel otak ini yang belum aktif ini, masih off ini. Gimana caranya? Coba. Caranya coba. Gimana caranya mengaktifkan, mengonkan sel-sel otak? Sadis disetrum katanya. Gak manusiawi. Minum lah saya. Gimana caranya Ikhwan? Parah antum. Parah. Astagfirullah. Antum nggak tahu caranya mengaktifkan sel-sel otak. Parah. Jangan-jangan belum aktif sampai sekarang. Astagfirullah. Istighfar. Gimana caranya? Doktrin. Gimana caranya? Hah? Iyalah manusia lah. Jangan-jangan sel otak antum belum aktif sampai sekarang. Maklumlah saya udah. Ya udahlah, buang-buang waktu saya. Terambil waktu sarapan jadinya. Iqra. Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim. Ya itu dia. Begitulah cara paling efektif berdasarkan penelitian nih, research ya. Iqra. Antum tahu kenapa Allah turunkan ayat pertama itu Iqra? Dan terbukti dari dulu anak pinter itu julukannya apa? Kutu busuk. Kutu busuk. Bukan. Kutu apa? Kutu loncat. Bukan. Kutu? Kenapa kutu buku? Iya. Antum malas baca kayaknya. Iya, kalau saya Arab malum aja. Iqra. Begitulah dia. Anak-anak itu memang harus ditumbuhkan minat bacanya. Nah kita di sini, di Indonesia ini termasuk parah. Kenapa? Minat bacanya paling rendah. Makanya kalau diejek IQ 78, 78 atau berapa? Ya terima aja nasib. Karena memang minat baca manusia Indonesia ini rendah. Antum disuruh baca PR, suruh baca, antum baca enggak betul ini? Jangan-jangan enggak. Ya tergantung apa yang antum baca juga, itulah dia isi otaknya. Kalau yang dibaca berita melulu, itulah isinya. Itu titik nolnya itu baca. Kalau antum terbiasa membaca, sel-sel otak ini hidup. Ya, nah kalau dia hidup, dia mudah membuat pola itu. Disitulah kecerdasan itu muncul. Antum bacalah biografi orang-orang pintar, jenius, itu rata-rata rajin baca semua, Pak. Orang-orang sukses juga ya, semuanya dasarnya itu rajin baca. Sehebat apa otak antum? Gimana antum bisa mengetahuinya? Secanggih apa otak antum? Gimana cara mengetahuinya? Ada satu ungkapan dari seorang ulama Islam, ada juga dari orang-orang non-Islam tentang kecerdasan manusia, bukan buatan ya, bukan AI, tapi AI juga berangkat dari sini juga itu. Gimana caranya? Apa ungkapan itu? Mau saya sebut? Tapi antum dulu lah. Mau cepat aja. Segala sesuatu mau instan aja. Ya saya sengaja buat antum penasaran. Supaya mikir juga antum. Jangan saya aja yang botaknya. Hah? Ikut tebal. Ya udahlah, kayaknya udah buntu juga antum. Ya ini ada ungkapan seperti ini. Kalau antum mau tahu seberapa berantakan isi kepalamu, bacalah tulisanmu. Makanya di universitas ternama ya, itu ada kelas yang wajib. Kelas ini wajib. Itu kelas menulis. Karena dari situ kita tahu bagaimana sih kualitas otak seseorang itu. Nah menulis itu Gak segampang yang antum bayangkan. Kalau antum orang yang gak suka membaca, antum gak bingung apa yang antum tulis. Isi kepala gak ada soalnya. Mohon maaf. Makanya ada ungkapan seperti itu, kalau antum mau tahu seberapa berantakan isi kepalamu, baca tulisanmu sendiri.
Kacau lah ini isinya. Enggak lah semuanya lah berantakan ke kepalanya. Gitu. Artinya berantakan otaknya. Enggak bisa mikir istilahnya. Ya, itu cara mengukurnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah demikian. Ya, itu ungkapan sebenarnya dari seorang ulama juga. Memang kalau antum ingin tahu seseorang itu, coba suruh dia nulis. Dan baca tulisannya. Sebelum dia baca lah, mungkin dia baca dia nggak ngerti apa yang ditulisnya. Nggak ada konsep sama sekali. Entah apa yang ditulisnya gitu. Beda sama ngomong ya. Kalau orang ngomong berantakan mungkin dia nggak sadar itu. Tapi begitu dia tulis, dia sendiri mumut baca tulisannya gitu ya. Mumut dia baca tulisannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi itu semua karena ya itulah begitulah kerja otak kita. Ya. Nah, kita kembali di sini mengenai masalah menanamkan akhlak mulia gitu ya. Itu nggak segampang ngomong sebenarnya. Nggak segampang teori. Antum belajar akhlak kan udah sering, tapi kenyataannya di lapangan kok balik lagi ke setelan pabrik istilahnya. Iya kan? Nah. Ini bukan masalah kerja 1-2 hari, enggak. Ini karya sepanjang hidup, Pak. Paham? Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, maka ya antum perlulah sparring partner. Latihan kan perlu sparring partner kan gitu ya. Nah, kalau enggak kan antum merasa kuat aja, padahal enggak, karena enggak ada sparring partnernya. Antum tahu petinju sebelum naik ring yang sungguhan, dia apa? Sparring dulu ya, sama petinju beneran kan gitu ya. Supaya tahulah gimana sakitnya dipukul kan gitu ya. Sebelum dipukul beneran kan gitu ya, betul nggak? Iya. Bagaimana susahnya mukul sebelum mukul beneran. Begitulah dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, sparring partner antum siapa? Nah, bagus, ini pintar ini, terakhir pintar jadinya. Ya. Itu dia. Sparring partner kita ya pasangan hidup kita, orang yang paling kenal dengan kita. Orang yang paling bahkan mungkin ternyata dia adalah orang yang paling lama hidupnya bersama kita. Antum dimandikan ibu berapa tahun? Dimandikan istri? Bagus, bagus. Ya nggak apa-apa mak Nabi itu mandi sama istri. Antum kalau nggak mandi sama istri rugi. Antum mandi sekarang mandi sendiri. Aduh kasihan. Itu yang dicontohkan Nabi. Ya kan Nabi kan ada hadisnya kan. Nabi mandi sama istri. Ya itu. Itu yang contoh Nabi itu betul, memang harus seperti itu. Kalau untuk mandi jangan sendiri sama istri. Nah. Ya kan? Nah. Antum tidur sama orang tua berapa tahun? Sama ibu? Tidur sama istri? Jangan tidur sendiri ya, kasihan. Ya. Makanya cepet-cepet kawin. Kawin aja susah. Astagfirullahaladzim. Iya, itulah pasangan hidup namanya. Ya. Kenapa disebut pasangan hidup? Kenapa ibu enggak disebut pasangan hidup? Padahal ibu kan melahirkan dari kecil sama kita, tapi kenapa enggak sebutannya itu enggak pasangan hidup? Pasangannya pinter kali ya. Iya bagus antum. Iya, karena satu-satunya orang yang bisa melihat aurat antum hanya istri.
Iya. Kalau antum mati, lawan jenis yang boleh memandikan antum cuma kalau ibu antum ada, boleh nggak? Nggak boleh, nggak boleh. Walaupun ibu ini ibu saya ibunya mandikan putra saya, nggak boleh pak. Tapi istrinya boleh. Nah itu, maka sparinglah sama istri, gitu ya. Lah, sabar, lemah lembut. Antum lemah lembut dulu sama istri. Sabar, sebelum sabar sama orang, sabar dulu sama istri. Hmm. Ada itu suami sama temannya luar biasa lemah lembutnya, masya Allah. Begitu sama istri galaknya minta ampun, ganas, puas, ya kan? Begitu sama orang lain, wah masya Allah lemah lembutnya. Gitu. Makanya saya katakan antum ini jangan-jangan seperti malaikat di mata orang, tapi seperti monster di mata istri. Jangan, takut ya? Ada yang seperti itu, ada. Ya kita ini memang seperti malaikat di mata orang, karena orang lain nggak tahu, Pak. Dark side kita orang nggak tahu. Ya, masya Allah, bulan, masya Allah. Begitu istrinya apa? Indah. Ya, maka sparring dulu lah sama istri ya. Sabar dulu lah sama istri. Lemah lembut dulu lah sama istri. Perhatian dulu lah sama istri. Ya, nah apalah semualah akhlak-akhlak terpuji ini. Kalau antum mau latihan gitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Taib, antum sarapan dulu ya. Udah lapar antum? Nanti kita apa ya, kita jamak aja ya. Kita jamak di akhir nanti ya. Kita jamak ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka